Ya, halo, selamat datang di Horror Des. Ini adalah episode spesial Halloween. Kenapa spesial ya, Bang? Padahal kan sebenarnya kita itu pengennya spesial tuh 10 episode sekali ya, tapi kenapa ini tiap hari spesial? Perkenalan dulu. Saya Popo. Saya Sableng. Nah, jadi kita berdua yang akan menjadi host Horror Des kali ini. Berhubung ini lagi Halloween, maka tidak ada narasumber ini. Jadi ini Jason ya? Jason Voorhees buat yang nonton Friday the 13th. Ini yang dipakai oleh si Jason itu yang merupakan salah satu film Halloween. Yang kita harusnya pakainya Mike Myers. Tapi nggak punya Leatherface nih. Jadi udahlah pakai ini aja. Tapi Seadanya ya. Hari ini kita mau ngapain nih Bang jadinya? Jadi kita mau bahas sebenarnya Halloween tuh apa dulu tuh, Po? Kan kadang banyak orang yang belum tahu Halloween tuh sebenarnya gimana. Terus mula-mulanya dari mana. Kita kan biasanya cuma tinggal ngerayain Halloween setannya metu. Cuman nggak tahu maknanya sebenarnya gimana lah. Kita bisa ngomongin dari apa itu Halloween. Kayaknya sih orang-orang tuh bahkan nggak hanya merasa Halloween tuh setannya metu, tetapi kayak mereka kayaknya cuman Halloween itu berarti pakai kostum. Ya, lebih identik ke kostum. Pakai kostum zombie seksi atau polisi seksi atau One Piece seksi atau vampir seksi, pokoknya kok seksi semua tuh. Bayanganku soalnya ya gitu-gitu semua, pokoknya yang kayak gitulah. Atau bahkan kadang orang jadi rancu sama cosplay ya. Jadi kayak waktu Halloween cosplay aja. Padahal bukan itu esensinya. Iya, beda sekali. Jadi tahu nggak kenapa waktu Halloween kamu memakai kostum-kostum setan segala macam? Itu sebenarnya untuk menipu setan supaya mereka mengira kalau kamu tuh juga setan. Jadi sebangsanya sama. Supaya aman. Bukan jadi anime. Serang-serang gitu. Bukan jadi wibu. Pemadam kebakaran seksi. Polisi seksi. Polisi seksi. Ada nggak usah pakai buat prop di sini aja. Semua yang seksi-seksi. Nah itu sebenarnya tuh Halloween itu berasal dari kebudayaan Celtic, Po. Gaelic kan ya? Gaelic tuh Celtic kan? Ya, Irlandia kan? Irlandia kuno. Berdasarkan dari kebudayaan. Jadi itu sebenarnya sebuah perayaan yang menselebrate atau menselebrasi atau merayakan panen. Oh iya. Merayakan panen sebentar lagi datang nih. Ya udah kita rayakan panen dalam bentuk Halloween. Makanya namanya Hallows Evening. Hallows Eve. Itu. Tapi terus seiring dengan berjalannya waktu mungkin orang bosen ya ngapain sih ngerayain ini. Terus akhirnya jadilah festival yang mencelebrate di mana di Halloween diyakini kalau setan-setan itu pada masuk ke dunia, pada bisa muncul di dunia nyata di planet bumi di tanggal 31 Oktober itu, sehingga ya terciptalah kita harus menyamar, terus kita harus meng-carve labu itu sebenarnya akal-akalan marketing Amerika Serikat. Itu sebenarnya kalau yang carve labu itu mulai di Amerika Serikat. Itu akal-akalan marketing Amerika supaya labu itu laris pada. Jadi ada trick or treat. Karena memang waktu Halloween itu musimnya labu deh kalau nggak salah. Pas musimnya labu di Amerika. Kayaknya ya, aku sih cuma asal bacot aja ya. Namanya juga podcast bikinan kita sendiri kan, nggak ada produser. Sumbernya Popo.com. Gitu intinya. Nah, tapi hari ini kita nggak akan cuma ngebahas soal Halloween di Amerika Serikat saja, karena kita kan adalah podcast yang ada di Indonesia ya. Jadi kita akan membahas ya bukan yang di Indonesia juga sih. Kita akan ngebahas gimana di banyak-banyak negara itu sebenarnya ada festival-festival yang menyerupai Halloween yang mungkin tanggalnya beda tetapi esensinya sama. Iya. Nah, yang pertama kita akan ke tetangganya Amerika Serikat yaitu Mexico. Mama Coco. Iya, ini kan kalau yang nonton filmnya Pixar yang Coco itu ini kan itu kan menceritakan tentang Halloween sebenarnya tetapi di Mexico, yaitu Dios de la Muertes atau Day of the Dead. Nah, sesuai dengan namanya Day of the Dead atau harinya orang mati, di sini juga gerbang surga, gerbang neraka itu terbuka sehingga para setan itu bisa nyebrang ke dunia orang hidup. Dan sebaliknya orang hidup juga bisa menyeberang ke dunia orang. Ya kan si Coco ada jembatannya. Ada jembatan. Jadi itu adalah Dios de la Muerte, Day of the Dead. Itu
face paint semua ya kalau ya sama itu juga nyamar jadi setan-setan itu kan Dios de la Muerte itu kan. Kelihatannya lebih nyolok lah, beda lah kalau lihat sama perayaan Halloween pada umumnya. Lucu sih filmnya itu juga, visualnya menarik. Okay. Ini bukan review film Bang. Oh iya. Lanjut. Kenapa malah review film? Lanjut, kamu ke negara mana setelah itu? Aku mau bahas negara Afrika. Kalau di Afrika itu di Mesir kuno itu namanya Wak Festival, itu diadakan pada awal Agustus kalau Wak Festival. Oh, awal Agustus. Jadi awal bukan... Agustus. Itu beda. Itu bisa disebut juga Tot ya. Coptic language itu apa? Ya bahasa Koptik, apa? Disebut juga Tot. Tot namanya. Oh, terus ngapain? Itu ngapain? Orang itu meninggalkan kapal-kapal kecil atau perahu-perahu kecil di sungai buat dewa Osiris, mengenang kematian dewa Osiris. Oh, jadi dewanya Mesir tuh bisa mati? Ya itu mungkin. Oh, cupu ya. Dewanya bisa mati. Immortal. Harusnya immortal kalau dewa. Untuk mengenang kematian dewa Osiris dan orang-orang yang udah meninggal untuk berjalan ke kehidupan mereka setelah kematian. Jadi kayak di itu ya. Perahunya di apa? Di Lost kayak. Dilarung itu loh. Ya mungkin kayak gitulah. Kayak di tradisi di mana ya? Kayak di itu toh apa? Moon Knight toh. Ya, itu. Nah, di Moon Knight gue loh kan dia sama si kuda Nil itu kan naik kapal di padang pasir. Ini gue menuju ke neraka gue kan. Ajib banget deh. Ya kayak gitu. Kayak Moon Knight. Ini bukan review film Bang, kok dari film bener. Balik meneh. Moon Knight itu Marvel loh, lain lagi. Loh, tapi itu bener. Iya kan? Yang belum nonton mungkin boleh nonton. Ya, kembali ke lainnya ya. Okay. Dia modelannya kayak di Asia pada umumnya. Nah, di Asia itu juga banyak. Sering yang larung kapal jadi ada lilinnya. Vietnam atau di Thailand itu kan ada kayaknya. Lilin, oh ya. Ya, Thailand kan ada tapi festival. Tapi emang gue mengenang yang mati. Nggak tahu kan. Lah, yo nggak tahu. Saya menyebut konteksnya melarung kapal. Oh ya, oke, itu. Siap. Nah, sekarang berarti kita ke Asia. Kan tadi Asia, udah Eropa. Mana sebelumnya kita ngawur Afrika deh. Afrika. Sudah Amerika dan Afrika, sekarang kita ke Asia. Di Asia ini mirip ya, terutama di negara-negara yang ada unsur budayanya kuat tuh mirip-mirip. Jadi kayak di Vietnam, terus kayak di China, Hong Kong, Taiwan, Thailand itu ada satu. Di Indonesia juga dirayain sih oleh keturunan Tionghoa ya, yaitu Hungry Ghost Festival atau aku nggak tahu bacanya benar apa enggak. Chongyuan Festival. Chongyuan Festival. Nah, ini dirayakan di tanggal 15 bulan ke-7 lunar kalendernya Imlek. Nah, beda. Kenapa? Karena di tanggal 15 di bulan ke-7 itu tuh adalah bulan hantu. Namanya dianggap bulan hantu dan tanggal 15-nya itu adalah hari hantu. Nah, jadi diadakan Hungry Ghost Festival di mana di situ istilahnya pokoknya di bulan hantu itu sama kayak ke kebudayaan lain, gerbang neraka dan surga itu terbuka sehingga spirit of the dead berkeliaran yang dari itu bisa masuk ke bumi, bisa makan dan minum. Makanya namanya Hungry Ghost Festival karena di masa-masa inilah kita ada banyak yang masih hidup itu memberikan makanan, menjamu leluhur-leluhur mereka yang udah meninggal yang mengunjungi mereka di Hungry Ghost Festival. Biasanya, jadi sering nih kalau kamu ke China waktu Hungry Ghost Festival ini rame. Di rumah-rumah ini tuh lagi ada banyak mereka ngasih makanan, terus ada kursi-kursi kosong. Nah, kursi kosongnya ini itu buat leluhurnya yang datang. Oh iya. Gitu. Ada fotonya juga. Fotonya dipajang di biasa tempat sembayangan. Ya, tempat sembayangan. Lah iya toh, masuk di tempat makan depannya gak ada fotonya toh. Masa dia mangan beda fotonya deh. Wah, aku waktu masih hidup masa aku gak tahu sih. Tapi di jamuannya kayaknya ada deh. Kalau kebudayaan Tionghoa di Indonesia itu sembayangan itu kan. Ya sembayangan tapi kan orang gue iki kan. Sembayangan kan beda kan di corner rumah ngono kan ada foto-foto. Dan mereka ngebakar. Oh, Yongsua ta? Bukan Yongsua, cuman kayak rumah. Uang. Lho kuwi kan pas meninggal. Lho ini enggak. Masa pas iki dikei dibakar omah meneh men duwe omah piro deh ben tahun dibakari omah. Buat dikontrake. Kan di sana juga boleh punya kontrakan.
Intinya dikasih makanan. Ora ono dari yang aku baca. Ini ngarang kalau yang aku ngomong ngarang. Ya caranya nggawa omah. Lu siapa tahu juga. Seneni lho. Nah, terus kita yang berikutnya itu kebudayaan tradisi unik di Austria. Masyarakat setempat mempercaya Halloween sebagai hari libur yang sakral. Dan itu perayaannya namanya All Saints Day. Jadi berdasarkan keyakinan Katolik dari tanggal 30 Oktober hingga 8 November. Jadi dia lebih lama. Seminggu lebih lah ya. Sehingga sebelum periode tersebut dimulai mereka akan berpuasa terlebih dahulu. Itu kalau di Austria. Sebelum malam Halloween tiba, masyarakat Austria akan menyalakan penerangan untuk menyambut arwah para leluhur. Lagi-lagi menyambut arwah yang datang. Jadi intinya banyak yang sama. Soalnya kebudayaan ini kan awalnya dari satu, Robo. Awalnya dari satu, terus berasimilasi di tiap daerah, tapi maknanya intinya sama. Lalu masyarakat akan mengadakan upacara keagamaan di gereja malah kalau Halloween itu di Austria. Jadi mereka ada upacara agama di gereja, lalu melakukan kunjungan ke makam keluarganya. Lalu tak hanya itu, mereka pun akan meninggalkan roti, air, dan lampu di meja sebelum menyudahi malam Halloween. Hal ini dilakukan karena mereka percaya. Di meja mana? Meja rumah apa meja kuburan? Jadi kayak meja kuburan ya mungkin ya. Kuburan meja? Mungkin dikasih meja. Kayak nek perayaan. Kayak meja rumah kali. Bilang kita tuh harus kelihatan profesional loh. Untuk menerka-nerka. Ini profesional ini. Terus pada saat Halloween juga masyarakat mengadakan festival labu atau yang dikenal dengan nama Kurbifest im Retserland. Ya sama, labu itu kan di mana-mana umum, Bu. Di Indonesia no labu sih? Ada. Oh, no, ya? Ada, cuman nggak pernah dipakai itu. Dikolak kalau labu di sini. Itu festival kolak kalau di sini. Terus selanjutnya nih ada nih perayaan Halloween di Irlandia. Ya lebih. Lah Irlandia kan tempat asal ya. Tempat asal ya. Celtic itu kan Irlandia kan. Ora usah skip. Di Indonesia aja yuk. Indonesia aku enggak tahu nih benar apa enggak. Aku tapi pernah dengar malah, Bu. Hantu-hantu itu keluar di malam suro enggak sih? Oh, satu suro. Ya, Halloween ke Indonesia ketok ya. Saya Google sebentar. Satu suro. Kelihatannya benar sih. Hantu. Kelihatannya benar. Oh, ini. Malam satu suro ini adalah malam keramat yang menyeramkan karena memiliki pantangan atau larangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat Jawa. Jadi ya memang Halloween Indonesia tuh ya satu suro itu. Keluar rumah bikin sial. Nah, malam satu suro makhluk halus banyak mengeluarkan aura atau energi negatif yang disebut bolo apa bala. Kalau bolo ki konco. Tolak bala ya. Lalu muncullah nolak konco. Maka muncullah pantangan, jangan pergi karena kamu dapat celaka karena banyaknya energi negatif tadi. Ya, ini tapi bedanya malam satu suro ini malah orang festival tertentu ya. Cuman ada biasa kita suronan lelean. Yang tadi kayak ada yang ritual yang aku juga nggak tahu. Kadang ritual ada yang berendam di sungai mana. Oh iya benar, nanti aku membaca katanya untuk yang ilmu gaib ngono memang malam suro ini malam yang tepat untuk level up. Terus kayak pusaka-pusakanya disucikan atau diberi ritual itu pas malam suro biasanya. Seperti itu. Ya, enggak usah lama-lama di sini karena makin ketahuan orang ahli. Satu lagi tuh tradisi Halloween dari Jerman. Kalau Jerman tuh Halloween-nya tuh dekat-dekat sama Oktoberfest, Bu. Iya gak? Ora tuh ya, Oktoberfest kan bulan Oktober. Halloween Jerman iki November lah kok rak maca to iki asal ngomong. Jadi Jerman itu tidak merayakan Halloween karena itu tadi ya ada Oktoberfest di bulan Oktober. Itu Oktoberfest itu minum-minum bir itulah. Kalau aku nggak tahu sih ngerayain apa, yang aku tahu mereka di Oktoberfest itu minum bir. Nah mereka nggak merayakan karena setannya kalau Oktoberfest itu takut, jadi menyingkir. Itu menurut versiku. Dan sedikit beda sih kalau Halloween ini mereka cuman
pakai kostum doang. Jadi mereka tidak yang terus mereka ikut-ikut mungkin. Mereka cuma ikut-ikut, cuman hanya untuk pop culture gitu loh, bukan untuk yang tapi jangan sampai menggeser Oktoberfest karena menurut mereka pasti bir lebih penting daripada setan-setanan. Nah, kamu ya nganut lagi ya ngawur lagi asal bacot juga kan iki. Enggak ada. Asal bacot saja. Tapi kalau aku juga milih bir sih daripada setan-setan gitu. Aku sih tidak suka alkohol ya. Hand sanitizer nggak suka juga. Tidak suka minum alkohol. Oh iya. Terus apalagi Bo? Ini. By the way kita tuh Oktober tahun lalu itu ada tragedi ya. Oktober tahun lalu waktu Halloween ada tragedi di Korea ya Bo. Kamu masih ingat nggak tragedi di Itaewon itu? Aku ingat dikit-dikit. Jadi tragedinya di Itaewon itu kalau aku nggak salah ingat si ini kan ya, si siapa itu? Jangga company. Pak Seroyi. Bukan itu. Aku pikir itu tragedinya karena si Pak Suri ini memilih perempuan yang salah. Kenapa milih yang pinter itu? Kenapa bukan yang cicat teman dari kecil? Ya kenapa? Ya karena lebih sukses yang satunya itu. Berarti ini bukan yang itu, Bu. Berarti si Pak Suri ini itu mata duitan ya. Milih ceweknya yang lebih pintar cari kan duit dari nol dibandingkan si sing ayu ki sing suya apa sing? Suya. Ya. Suya ki sing pintar. Sing namanya sing iki sapa to? Sing yang rambut pendek. Aku lali. Tapi yang pasti itu si Pak Suri itu salah milih. Harusnya Cangga. Podcast drakor toh. Bedo iki. Lho ki bukan drak, ya mulanya itu toh webtoon toh. Ya intinya kan drakor, salah. Pokoknya yang dari Korea itu berarti drama Korea. Aku nggak ngerti lah webtoon, nggak usah lah. Yang tak sebut ini itu tragedi beneran di Taiwan. Ya aku ingat yang Halloween kan. Karena ratusan orang mati meninggal, keinjak atau apa itu kan. Iya benar. Jadi menurutmu itu ada? Itu mungkin kan 2 tahun. Ya. Ada maksudnya ono. Aku nggak dapat cerita seperti itu, cuman ya kita kenang sajalah. Kita mengenang tragedi besar di Korea. Nopo kok dikenang? Deh acara apa tuh kenapa kenang tragedi besar di Korea sih? Iya. Ngomong-ngomong soal tragedi Halloween itu. Iya. Wali kotanya Shibuya ini Tokyo Jepang itu. Dia kemarin sudah ngomong, nanti kalau Halloween kamu jangan ke sini ya, jangan menyebabkan keramaian karena tidak mau terulang si Shibuya Itaewon ini. Tapi yang menghimbau wali kota Jepang, wali kota Shibuya. Karena kan emang tiap tahun tambah. Shibuya rame juga ya kan. Rame juga banyak dan turisnya. Banyak turis juga dan dengar-dengar kan Halloween yang ini di Shibuya itu akan ada penyerangan ini loh, makhluk kutukan oleh si Suguru Geto loh. Nonton gak gue? Aku nontonnya Guns nontonnya. Kamu udah nonton Suguru Geto? Aku nggak nonton kalau itu. Jadi kita buat yang nonton Jujutsu Kaisen, wah siap-siap ya Shibuya Arc. Wah Halloween Shibuya Arc itu epic sih. Lagi mulai nih animenya masuk ke itu. Netflix. Oh ini aku nonton. Rekamannya udah lama sih. Jadi mungkin udah selesai sih arc-nya Shibuya atau mungkin sedang berlangsung. Tapi Epic ya. Aku belum nonton. Aku udah nonton. Aku tak nonton Jujutsu Kaisen tuh menceritakan tentang di mana di Jepang itu ada sekolah penyihir Jujutsu Kaisen. Sekolah penyihir yang mana dia diajarin untuk melawan teknik-teknik kutukan, untuk melawan makhluk-makhluk kutukan. Jadi kayak semua orang tuh ternyata tuh punya keahlian, power mengutuk. Cuman manusia biasa tuh tidak punya, tidak bisa mengendalikan. Nah, jadi terus nanti itu diceritakan untuk ada sekolahnya untuk mengusir kutukan, membasmi makhluk kutukan. Jadi kutukan tuh bisa macam-macam. Misalnya gue ditipu koncomu duit 2 triliun misalnya 2 triliun. Ditipu 2 triliun terus kamu dendam sama dia nih. Terus kamu mengutuk dia, asam gue tak sumpahi ya, semoga gue ingin. Lah nek merasa bencimu itu benar-benar tinggi, memuncak. Maka kutukannya ini beneran bisa keluar dan si orangnya itu akan dikutuk. Dan dikutuk itu berupa
makhluk kutukan ngono. Oh, jadi kutukannya jadi monster. Nah, jadi ini si Jujutsu Kaisen ini. Tak nonton wis mengajari supaya membasmi kutukan jahat dari orang-orang. Lah, si penjahatnya ini Suguru Geto mau menyerang. Spoiler tak ya? Si Suguru Geto yang mau spoiler stop dulu. Takut spoiler ya, kalau yang stop dulu. Kalau yang mau nonton Jujutsu Kaisen di stop dulu nonton dulu balik sini lagi. Jadi si Suguru Geto ini tuh tujuannya dia berpendapat kalau tidak ada manusia, berarti kan tidak ada yang bisa mengutuk sehingga tidak akan ada makhluk kutukan yang muncul. Jadi damai. Jadi dia pengen semua manusia yang nggak bisa mengendalikan lenyap, dibunuh aja. Jadi biar bumi ini jadi planet untuk penyihir aja. Misinya kayak Thanos ya. Jadi yang enggak punya mati we karena dia menganggap manusia-manusia beda toh. Thanos kan cuma pengen separuh. Tanpa menjudge, tanpa menghakimi, tanpa apa benar-benar random separuh. Nah, kalau ini dia menganggap manusia biasa yang enggak bisa mengendalikan itu yang bukan penyihir itu tuh wajib hilang. Kayak monyet. Oh, enggak punya otak. Kowe iki makhluk rendahan ngono, ora cocok ning kene. Nah, hanya disisakan penyihir-penyihir aja. Jadi dia mau membunuh yang pada ndak punya power itu. Jadi kayak itu ya, dihilangkan semua ras Suguru Geto. Nah, Suguru Geto ini tadinya pelajar di SMA Jujutsu Kaisen. Itu antagonis berarti. Nah, si Suguru Geto ini adalah tadinya pelajar di SMA Jujutsu Kaisen ini. Kakak kelasnya tokoh utamanya. Aku urung nonton dadi roaming, Bu. Pokok nanti tak tonton. Toke seru soalnya. Itu lagi Halloween arc ini yang di sana rame nih Mas. Rame. Lagi rame gitu. Lagi rame. Terus apa mana? Wes itu toh. Intinya apa sih? Intinya Halloween kita nggak usah takut lah. Karena kan kalau aku yang lihat tadi ya, festival-festival Halloweennya ini tuh semua juga cenderung mengarah ke hal-hal yang baik kan. Kayak mengenang leluhur. Iya. Kalau walaupun misalnya kamu nggak percaya nih leluhurmu bakal datang buat makan, tapi kan peringatan, memperingati mereka, mengenang mereka supaya mereka tetap hidup di dalam hati kita. Kan tetap menganu kan. Tetap diingat. Kalau bijak lah. Kayak random wisdom, Bu. Kayak mesti seneng toh ya kan. Karena ada pepatah yang bilang kalau kita sering mengenang, sering menceritakan tentang seseorang, maka orang itu tuh bisa hidup abadi. Iya, benar. Iya, benar. Jadi itu bagus perayaan Halloween ini. Kecuali kalau kamu malah cosplay. Kamu tidak jadi wibu. Sesuai masa cosplay. Gak pas itu. Zombie, gak usah seksi. Dracula gak usah seksi. Pemadam kebakaran biasa aja. Pemadam kebakaran emang ono. Maksudnya emang ada jatuhnya cosplay toh Bang. Dia itu mungkin kan harus yang berbau setan-setan atau pemadam kebakaran yang mati kebakaran. Jadi zombie ya enggak tahu juga. Ya wis, intinya begitu. Jadi Halloween ini ya itulah mengenang. Hanya mengenang dan leluhur. Disisipi pop culture. Di Indonesia apa ya yang mengenang leluhur? Nek Suro tadi kan beda ya. Suro tadi kan lebih ke angker. Kalau Indonesia mengenang leluhur ya setauku ya cuman paling kita nek. Aku tahu. Cengbing. Gitu gue orang Indonesia. Oh iya. Cengbing ki Hungry Ghost Festival itu. Ndak, cengbing ku nyapu kuburan. Iya, beda membersihkan kuburan. Sama apa beda ya? Beda. Oh iya. Terus apa meneh? Terus kalau yang tradisi Indonesia apa ya? Kalau orang di sini kan tiap Kamis malam Jumat Kliwon tuh biasa mesti nyapu makam. Itu malah enggak setahun sekali. Jadi malah memang sering mengenang leluhur. Ya. Kalau kita lihat di makam-makam itu pemakaman itu orang-orang mesti membersihkan makam biasanya Kamis malam Jumat Kliwon. Sama sih tiap kali upacara bendera kan kita mengheningkan cipta. Mengenang arwah para pahlawan. Ya, kita sebenarnya paling sering mengenang deh. Di situasi apapun kita mengenang leluhur. Lirik. Gitu. Yang cipta. Kau ku kenang. Bunga putra. Ini makin rasa toh. Apa-apa. Ya wis. Intinya begitu. Habis ini tetap ada segmen seperti biasa yaitu Monster of the Week. Terus minggu depan ada narasumber lagi ya. Ada narasumber lagi. Jadi ini kita break narasumbernya cuma sekali aja karena kalau nggak break narasumber
Kita itu salah kuali. Soalnya keseringan break narasumber itu makin norak cetok gitu. Iya, makin gak jelas. Kita ngomongnya ngalor ngidul kanan kiri, bahas film, bahas anime, malah jadi podcast wibu nanti kita. Benar. Nah, jadi kita sekarang akan masuk ke sesi berikutnya. Oke, sekarang waktunya buat segmen Monster of the Week. Sesuai dengan namanya, setiap minggu di tiap episode kita akan bercerita tentang monster dari berbagai negara. Dan seperti hari kayak dibilang kemarin, kita akan membahas tentang monster dari negeri ginseng hari ini, Po. Dari Korea. Korea Utara apa Selatan? Mestinya Selatan sih. Korea Utara kan. Korea Selatan toh, tulisannya gitu loh, Korea Selatan. Jadi karena tadi kita juga sedikit ngebahas tentang tragedi Taiwan itu ya, di mana si Pak Suri ternyata salah pilih, bro. Yang ratusan orang meninggal keinjak-injak. Ya. Nah, kayak ini sekarang kita akan membahas monster dari Korea Selatan. Yuk, Sableng yang akan cerita, nanti aku paling nyempil Siti lah. Ini namanya adalah Dokkaebi. Dokkaebi itu adalah goblin atau trollnya Korea Selatan. Jadi kepercayaan goblin atau bukan goblinnya yang film apa? Goblin itu bukan. Ini podcastnya bukan podcast film ya, Bro? Podcast drakor ini sekarang ini. Enggak, ini Dokkaebi itu dia wujudnya tuh kayak apa namanya? Yang patung arca-arca di Indonesia yang bawa pentungan itu. Oh, kayak barongsai. Bukan. Lea. Bukan. Barong toh, barong. Apa itu loh? Ya, kayak barong toh. Yo, itulah pokoknya. Ya mirip-mirip kayak gitu, cuman dia. Ya ini ada fotonya kok. Ada nah, fotonya. Kayak gini. Dia kecil, kayak tuyul di Indonesia mungkin kalau diibaratkan. Oh, kayak tuyul tapi mukanya ini. Mukanya, Dokkaebi juga diceritakan sering menggunakan topi yang disebut dengan Dokkaebi Gamtu. Oke. Manusia yang mengenakan topi tersebut akan memiliki kemampuan untuk melihat sesuatu secara tembus pandang. Wah. Oh, jadi kayak X-ray gitu jadi kayak kacamata X-ray. Kalau kamu pakai topi, kamu bisa nembus pandang. Kayak penglihatan Superman mungkin ya. Berarti kalau punya topi itu bisa langsung ini ya, buka usaha X-ray yang tidak menggunakan radiasi ya. Jadi aman untuk pasiennya anti ya. Anti radiasi, bisa USG juga mungkin. Iya, wah ini hamil dia nih. Langsung jadi dokter itu bisa. Wah. Mungkin bisa kerja di airport, jadi security gitu, nggak usah masukin X-ray. Oh kamu bawa sesuatu tuh langsung, bla 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 kayak gitu. Cuman itu di Korea. Dan kepercayaan mereka. Nah, terus si Dokkaebi ini ngopo? Kita kalau ketemu itu kenapa? Dokkaebi itu tuh ngapain? Dia tuh kalau orang Korea ketemu mereka tuh malah seneng. Karena mereka itu hantu yang baik. Bukan hantu apa? Istilahnya apa? Makhluk yang baik lah. Monster yang baik. Karena dia kalau ketemu orang baik, itu kamu kayak dikasih reward. Dikasih sesuatu sama dia. Oh gitu? Tapi kalau dia ketemu orang-orang jahat, dia bakal ngusilin. Diusilin, jadi dijailin, entah dicolek-colek, entah ditunjukin wujudnya yang nyermin atau gimana. Atau gebuk. Nah, atau digebuk. Kalau ketemu dan kita baik dikasih topinya ada? Nah, mungkin juga bisa dikasih topinya. Kalau kita nego-negonya pinter, pinjem topinya dong lah. Kita bisa memulai usaha X-ray kita. Kalau di Korea, kalau di sini nggak tahu. Tuyul kan nggak bisa dinego juga kayak gitu. Jadi tongkat pemukul yang dia bawa itu namanya tuh Bang Mangi. Konon tongkat itu dapat mendatangkan barang apapun yang diinginkan oleh mereka. Oh ya, aku mending tongkat tewe daripada topi ini. Kalau suruh milih topi apa tongkat? Ya tongkat. Ya bisa dapat tapi topi wae sing, topi wae. Luwih cuan topi. Luwih cuan topi. Tapi barang-barang tersebut bukanlah ciptaan mereka sendiri, melainkan barang-barang tersebut mereka dapatkan dari mengambil milik orang lain. Jadi ini kok ya tuyul tapi nyolong tuh. Tuyulnya Korea. Tuyul yang baik. Ya. Ya mungkin kalau orang sini open-openane tuyul ning kono open-openane Dokkaebi ini. Loh, tapi nek orang sana ngopeni Dokkaebi dan ternyata orang jahat, berarti dia diganggu sama Dokkaebi ini toh? Ya, Dokkaebi-nya di brainwash dulu ikut jadi jahat. Jadi lihat dia jadi baik mungkin. Oke. Nah, terus kalau gitu kalau kita ketemu Dokkaebi nggak usah takut ya. Nggak usah kecuali takut kalau kita jahat. Ya, kalau kamu baik ya nggak usah takut. Berarti solusinya adalah
Jadilah baik. Orang baik. Ya. Berdirilah bersama orang al. Mau pemilu, Bang. Kamu pilih siapa, Po? Nggak tahu nih. Aku masih nunggu ini sih, menunggu masa kampanye jalan sih, karena sekarang belum ini kan. Belum kelihatan. Belum, iya. Belum sekarang fix. Wakilnya siapa ya? Belum. Kita rekaman waktu belum ada wakil ya. Iya. Baru ada, satu yang tahu. ada wakil kan. Ya, jadi mungkin tahu. kamu nyalon jadi wakil, Po. Aku enggak. Sudah terlalu penat dengan politik. Aku nggak bisa soalnya suruh politik itu. Kenapa kok nggak bisa? Karena bukan bidang saya. Gitu. Balik ke Dokaibi lagi nih. Jadi kalau Dokaibi ini dia tuh bukan hantu yang berbahaya aslinya. Iya, jadi kalau ketemu nggak usah khawatir. Nggak usah takut. Jadi kayak bukan makhluk yang berbahaya. Jadi mungkin ya anggapannya receh lah. Gitu. Oke. Terus udah ada spill-spillan belum buat monster minggu depan apa? Monster minggu depan mungkin. Oh, aku sih nyari deh. Ya. Mungkin Hulk mungkin itu termasuk nggak itu? Mungkin mau kembali ke Jepang lagi deh. Oke, ke Jepang. Balik ke Jepang lagi, nanti aku akan cari Monster of the Week yang berasal dari Jepang. Banyak sekali di Jepang. Mungkin Pikachu, mungkin. Lah, Pikachu itu monster kan? Mungkin dari Jujutsu Kaisen itu. Nah, ya. Boleh juga ada. Loh kan ini yang kepercayaan. Nah, itu kan dipercaya oleh penggemar komik. Sudah, ya baiklah. Sudah. Monster of the Week kali ini sudah selesai. Episode kali ini juga udah selesai. Tenang aja buat kamu yang dari tadi komplain, ini episode gak ceto banget. Minggu depan ada narasumber lagi. Jadi sudah kami siapkan. Pokoknya kalau ada narasumber kan lebih enak ya. Karena kita juga ini kesulitan kalau hanya berdua. Ceritanya terbatas. Ceritanya nanti masuk Sableng cerita mana. Gak medeni meneh. Oke, gitu aja. Oke. Terima kasih di sini. Yang mau kirim cerita boleh. Ya. Seperti biasa, kalau mau kirim cerita serem atau yang ngalami kejadian serem-serem, pengen sharing, langsung DM ke @horrordes. @horror_des Instagram. DM aja. Ngomong apa, cerita boleh. Mau bilang mau datang langsung juga boleh aja. Di kolom komentar boleh enggak? Boleh, ketik-ketik di kolom komentar di YouTube kita atau di Spotify, nanti kita balesin. Dan kita langsung DM ke kamu kalau kamu mau cerita. Memang iso ke YouTube komen yuk di DM memang iso. Ya tak teko isik to. Kontakmu piro, Bro? Ya udah. Jadi gitu ya untuk Horror Des kali ini. Di sini Bopo Kusen, terima kasih. Di sini Sableng, terima kasih juga. Ketemu lagi di Horror Des.